Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai European Union dengan beranggotaan 4 orang. Yang pertama ada Sylvia Maulida Setiawan, yang kedua ada Sri Nurmayanti, yang ketiga ada Tursi Mayang, yang keempat ada Tias Dwi Febriansah. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemaparan materi. So, what is European Union? Jadi European Union itu atau biasa dikenal dalam bahasa Indonesia Uni Eropa merupakan suatu persatuan politik dan juga ekonomi yang dimana anggotanya ini merupakan negara-negara di daerah Eropa. Awal mula berdirinya ini adalah pada akhir masa Perang Dunia Kedua, ketika para anggota pendirinya ini memutuskan bahwa cara terbaik untuk mencegah konflik adalah dengan mengelola secara bersama dalam produksi batu bara dan juga baja, yang mana dua bahan itu merupakan bahan utama yang diperlukan untuk berperang. Nah, Pemprakasa Uni Eropa ini terdiri atas 6 negara Eropa. Yang pertama adalah Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg, dan Belanda. Nah, setelah 6 negara itu yang bergabung pada tahun 1958, setelah itu banyak negara-negara di daerah Eropa yang ikut bergabung ke dalam Uni Eropa ini, yaitu seperti Denmark, Irlandia, dan United Kingdom atau Inggris yang bergabung pada tahun 1973, Yunani pada tahun 1981, Portugal dan Spanyol pada tahun 1986, Austria, Finlandia, dan Swedia pada tahun 1995. Lalu pada tahun 2004 mulai lebih banyak lagi negara-negara di Eropa yang ikut, yaitu seperti Siprus, Czechia, Estonia, Hungaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Slovakia, dan Slovenia. Lalu pada tahun 2007 ditambah lagi oleh Bulgaria dan juga Romania. Dan pada terakhir tahun 2013 itu Kroasia masuk ke dalam Uni Eropa. Nah, lalu pada tanggal 31 Januari 2020, Inggris menyatakan diri untuk keluar dari keluar dari Uni Eropa. Oke, yang kedua adalah who's run the European Union. Jadi Uni Eropa atau European Union ini tuh merupakan suatu organisasi supranasional yang dimana Uni Eropa ini bukan suatu negara federal ataupun organisasi internasional dalam satu pengertian yang tradisional, namun merupakan sebuah badan otonom di antara keduanya, makanya disebut sebagai organisasi supranasional. Lalu Uni Eropa ini sifatnya unik karena setiap negara anggota yang menjadi negara anggotanya, mereka tuh tetap berdaulat dan independen gitu. Akan tetapi mereka menggabungkan kedaulatan mereka dan demikian mereka memperoleh kekuatan dan juga pengaruh kolektif yang lebih besar. Nah, penggabungan kedaulatan ini dapat berarti bahwa suatu negara-negara anggotanya ini, mereka tuh mendelegasikan sebagian kuasa mereka dalam pengambilan keputusan kepada lembaga yang telah didirikan bersama. Sehingga setiap keputusan-keputusan mengenai masalah tertentu yang melibatkan kepentingan bersama itu diambil secara demokratis pada tingkat Eropa. Lalu dalam pelaksanaannya ini terdapat 3 institusi utama dalam Uni Eropa yang masing-masingnya itu dipimpin oleh seorang presiden. Yang pertama ada yang namanya European Parliament atau Parlemen Eropa. Nah, ini tuh dipresideni oleh David Marie Sassoli. Nah, Parlemen Eropa ini dipilihnya itu setiap 5 tahun sekali oleh masyarakat Eropa untuk mewakili kepentingan-kepentingan mereka gitu. Tugasnya itu pekerjaan utama dari seorang parlemen Eropa adalah menyetujui perundang-undangan Eropa. Lebih lanjutnya lagi ada beberapa tugas yang dijalankan oleh Parlemen Eropa. Yang pertama adalah memastikan seluruh prosedur parlemen itu diikuti dengan benar oleh seluruh anggota. Yang kedua, mengawasi kegiatan dan juga komite parlemen. Yang ketiga, mewakili parlemen dalam segala urusan hukum dan hubungan internasionalnya. Yang keempat adalah memberikan persetujuan akhir terhadap anggaran Uni Eropa. Yang kedua, ada yang dinamakan European Council atau Dewan Eropa. Dewan Eropa ini dipresideni oleh Charles Michel.
Sebelumnya, Uni Eropa ini dikenal sebagai Dewan Menteri, yang terdiri atas menteri-menteri dari pemerintahan nasional yang berasal dari semua negara anggota Uni Eropa. Tugas dari seorang Dewan Uni Eropa ini adalah berbagi tanggung jawab dengan Parlemen Eropa dalam menyetujui undang-undang dan mengambil keputusan mengenai kebijakan. Tugas lain dari seorang Dewan Uni Eropa adalah memimpin pekerjaan Dewan Eropa dalam menetapkan arah dan prioritas politik Uni Eropa dan dengan bekerja sama dengan Komisi. Yang kedua, mempromosikan kohesi dan konsensus dalam Dewan Eropa. Yang ketiga, mewakili Uni Eropa secara eksternal dalam setiap persoalan-persoalan luar negeri dan juga tentang keamanan. Yang ketiga, ada yang dinamakan European Commission. Apa itu European Commission? Jadi European Commission itu adalah suatu badan eksekutif Uni Eropa yang mewakili dan menegakkan kepentingan Eropa secara keseluruhan, yang sifatnya itu independen dari pemerintah nasional. Saat ini European Commission atau Komisi Eropa itu dipresideni oleh Ursula von der Leyen. Tugas dari seorang Komisi Eropa adalah membuat rancangan undang-undang Eropa baru yang disampaikan kepada Parlemen Eropa dan juga Dewan Uni Eropa. Tugas lainnya itu adalah yang pertama, memberi bimbingan politik kepada komisi. Yang kedua, memutuskan dan memimpin pertemuan komisioner. Yang ketiga, memimpin kerja komisi dalam penerapan kebijakan Uni Eropa. Yang keempat, mengambil bagian dalam pertemuan G7. Yang kelima adalah berkontribusi pada debat utama baik di Parlemen Eropa dan antar pemerintahan Uni Eropa dalam Dewan Uni Eropa. Setelah pemilu Eropa pada bulan Mei tahun 2019, Uni Eropa ini menetapkan sejumlah prioritas yang membentuk agenda politik dan juga kebijakan dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Yang mana kebijakan ini tuh berfungsi untuk mengatasi tantangan utama yang dihadapi oleh Uni Eropa dan juga warga Eropa, baik itu pada bidang politik, ekonomi maupun dalam bidang sosial. Prioritas-prioritas atau kebijakan yang telah diambil tersebut itu berasal dari komunikasi ataupun dialog antar para pemimpin Uni Eropa, menteri nasional, lembaga Uni Eropa, dan juga kelompok politik yang dipilih ke Parlemen Eropa. Nah, berdasarkan tersebut terdapat 4 prioritas utama yang menjadi fokus dalam agenda strategi yang terbaru untuk tahun 2019 sampai tahun 2024. Yang pertama adalah protecting citizen and freedoms, yang kedua developing a strong and vibrant economic base, yang keempat building a climate neutral, green, fair and social Europe, dan yang terakhir keempat adalah promoting European interests and values on the global stage. Jadi untuk yang pertama adalah protecting citizen and freedoms, di mana Eropa ini seharusnya menjadi satu tempat untuk setiap orang merasakan kebebasan dan juga merasakan suatu keamanan saat mereka tinggal ataupun berkunjung ke daerah tersebut. Nah, Uni Eropa ini bertugas untuk menjaga hak fundamental dan juga kebebasan dari setiap masyarakat dan juga melindungi mereka terhadap setiap ancaman yang mungkin ada ataupun muncul. Seperti mengefektifkan kontrol terhadap batas-batas eksternal, terus melawan segala bentuk migrasi yang ilegal dan juga human trafficking melalui komunikasi atau kooperasi kerjasama yang lebih baik dengan negara-negara asalnya dan juga negara transitnya. Lalu memastikan fungsi yang selayaknya dari Schengen area. Lalu melindungi masyarakat dari berbagai macam aktivitas kejahatan, ancaman dan juga disinformasi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah developing our economic base, the European model for the future. Nah, untuk meningkatkan ekonomi ini memang sangat diperlukan ya di Eropa. Karena untuk meningkatkan daya saing, kemakmuran, terus menambah peluang kerja dan juga peran Eropa di dunia global di dunia internasional, semuanya itu memang tergantung pada basis ekonomi yang kuat. Jadi kalau misalnya basis ekonominya kuat, untuk akan bisa meningkatkan daya saing dan juga kemakmuran bagi masyarakat di Eropa. Lalu yang ketiga adalah building a climate neutral,
Green, Fair, and Social Europe. Nah, Eropa sendiri ini perlu meningkatkan segala macam tindakannya untuk mengelola bagaimana sih untuk mengelola agar untuk memanage perubahan iklim tersebut. Yang mana perubahan iklim ini merupakan satu ancaman eksistensial dan juga perlu menggunakan untuk merangkul segala evolusi teknologi dan juga globalisasi dan juga untuk globalisasi untuk memastikan bahwa tidak ada negara-negara yang tertinggal gitu. Beberapa hal yang dilakukan seperti misalnya meningkatkan kualitas dari udara dan juga air, lalu promosi pertanian yang berkelanjutan, lalu menciptakan ekonomi sirkular yang efektif dan besar energi Uni Eropa yang berfungsi dengan baik, yang menyediakan energi yang berkelanjutan, aman dan juga terjangkau dan lain sebagainya. Yang keempat adalah promoting European interests and values on the global stage. Di dunia ini ketidakpastian, kompleksitas dan perubahan itu selalu meningkat. Maka dari itu Uni Eropa ini perlu mengejar tindakan strategis dan juga meningkatkan kapasitasnya agar dapat bertindak secara otonom untuk menjaga setiap kepentingannya. Juga menjunjung tinggi nilai-nilai dan juga cara hidup orang-orang Eropa serta membantu untuk membentuk masa depan global bagi setiap masyarakat. Nah, beberapa tindakannya itu yaitu dengan cara supporting mendukung PBB dan juga organisasi multilateral yang lainnya. Dan ini ya untuk mempromosikan yang keduanya itu mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan juga implementasi dari Agenda 2030. Lalu bekerja sama dengan NATO, lalu juga mengembangkan kemitraan yang lebih komprehensif dengan Afrika, memastikan kebijakan perdagangan yang ambisius dan kuat, dan lain sebagainya. Nah, salah satu the greatest achievement dari adanya Uni Eropa ini adalah ada yang namanya the Schengen Area. Jadi, Schengen Area ini adalah daerah tanpa perbatasan internal, yang mana di daerah ini tuh setiap warga negara, baik warga negara Uni Eropa ataupun bukan, lalu kayak pembisnis dan juga wisatawan tuh mereka dapat beredar bebas tanpa dikenakan pemeriksaan perbatasan. Dan ini sudah berlaku sekitar sejak tahun 1985. Jadi Schengen Area tuh jadi sebuah negara yang mana kalian tuh kalau misalkan untuk ke beberapa negara di Eropa itu ada sekitar 27 negara baik yang termasuk ke dalam Uni Eropa dan bukan termasuk Uni Eropa, mereka termasuk ke dalam Schengen Area. Jadi kalian bisa ke sana dengan hanya menggunakan satu visa, yaitu namanya visa Schengen. Dan juga untuk negara-negara Uni Eropa ini biasanya mereka menggunakan kayak hampir seluruh negara yang termasuk ke dalam Uni Eropa itu mereka menggunakan mata uang euro sehingga disebut sebagai Eurozone. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai badan-badan Uni Eropa. Yang pertama itu ada Mahkamah Eropa atau European Court of Justice. Mahkamah Eropa ini ialah lembaga peradilan tertinggi dalam Uni Eropa menurut hukum Uni Eropa. Institusi ini dibentuk pada tahun 1952 dan berada di Luxembourg. Anggotanya ini diisi oleh hakim dari masing-masing negara dan anggota Uni Eropa ditambah 11 advokat umum. Mahkamah Eropa bertugas untuk menafsirkan hukum Uni Eropa dan memastikan hukum tersebut diterapkan dengan cara yang sama di semua negara Uni Eropa dan menetapkan sengketa hukum antara pemerintah nasional dan lembaga Uni Eropa atau Court of Justice of the European Union. Mahkamah Eropa berfungsi sebagai lembaga yudikatif yang berwenang menyelesaikan berbagai konflik kepentingan internal Uni Eropa dan memberikan opini mengenai berbagai persetujuan internasional yang dilakukan oleh Uni Eropa. Jadi secara umum, tugas Mahkamah Eropa ini untuk memastikan adanya pemahaman, intervensi, dan aplikasi yang sama dari negara-negara anggota Uni Eropa terhadap hukum Uni Eropa. Terus materi yang kedua itu ada Mahkamah Audit Eropa. Mahkamah Audit Eropa ini adalah badan yang bertugas untuk mengaudit dan mengawasi anggaran dana di Uni Eropa. Mahkamah Audit ini mempunyai tugas untuk melakukan
Pemeriksaan apakah semua pemasukan dan pengeluaran Uni Eropa dilakukan secara hukum dan tidak melanggar aturan, serta apakah manajemen keuangan anggaran Uni Eropa dilaksanakan secara sehat. Yang ketiga itu ada Badan Sentral Eropa atau European Central Bank. Bank Sentral Eropa ini dipimpin oleh seorang presiden yaitu Mario Draghi. Anggotanya adalah presiden, wakil presiden, dan seluruh kepala bank secara sentral nasional dari negara-negara anggota. Bank ini bertempat di Frankfurt, Jerman, atau berada di European Central Bank. Dan Bank Sentral Eropa ini dibentuk pada bulan Juni tahun 1998 yang bertugas pertamanya adalah mempersiapkan kerangka kerja operasional untuk kebijakan moneter tunggal yang akan dimulai pada awal tahun berikutnya dan akhirnya pada 1 Januari 1999. Secara resmi, Eropa menjadi mata uang tunggal negara-negara anggota Euro Area. Fungsi Bank Sentral Eropa ini adalah menjadi pusat pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan moneter, memastikan dan mengimplementasikannya kepuasan, memiliki kewenangan sebagai regulator, serta menginisiasi peraturan-peraturan di sektor moneter dan perbankan. Yang terakhir itu ada Dewan Eropa. Dewan Eropa ini adalah forum pertemuan para kepala negara dan pemerintah negara-negara anggota Uni Eropa dan Presiden Komisi Eropa. Di mana Dewan Eropa ini adalah sebuah forum bagi pertukaran pendapat yang bebas dan informal di antara para pemimpin negara anggota. Nah, informal dalam artian ini adalah Dewan Eropa tidak mengadopsi keputusan apapun yang secara hukum formal mengikat negara anggota. Jadi setiap deklarasi yang dihasilkan mempunyai validitas politis namun tidak mempunyai legal validity. Jadi mereka hanya memberi dorongan, arahan, dan kadangkala memberi jalan keluar bagi masalah-masalah yang memenuhi jalan buntu di tingkat Dewan Uni Eropa. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah sejarah terbentuknya Uni Eropa yang akan dijelaskan oleh saya, Sylvia Maulida. Uni Eropa merupakan federasi ekonomi dan politik yang resmi didirikan tahun 1992 melalui penandatanganan Perjanjian Maastricht. Perjanjian Uni Eropa sendiri melalui berbagai proses yang cukup panjang dengan melalui berbagai perjanjian-perjanjian. Tercatat terdapat 5 peristiwa penting. Yang pertama adalah The Treaty of Paris atau ECSC pada tahun 1952. Proses integrasi Eropa bermula dari dibentuknya komunitas batubara dan baja Eropa. Kemudian, traktat ini ditandatangani oleh Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luxembourg, dan Prancis. Hasilnya adalah pembentukan European Coal and Steel Community atau ECSC. Yang kedua adalah penghapusan rivalitas lama antara Jerman dan Prancis dan memberi dasar bagi pembentukan Federasi Eropa. Perjanjian yang kedua adalah The Treaty of Rome. Perjanjian ini bersidang di Messina, Italia, dan memutuskan untuk memperluas integrasi Eropa ke semua bidang dalam bidang ekonomi. Terdapat hasil dari perjanjian ini, yaitu ketiga komuniti masing-masing memiliki organ eksekutif yang berbeda-beda. Namun, sejak tahun 1 Juli 1957 dibentuk satu dewan dan satu komisi untuk lebih memudahkan manajemen kebijakan bersama yang semakin luas. Hasil yang kedua adalah pembentukan Dewan Menteri Uni Eropa yang menggantikan Special Council of Ministers di ketiga komunitas. Yang ketiga adalah membentuk Badan Audit Masyarakat Eropa yang menggantikan badan-badan audit ECSC, Autorium, dan EEC. Perjanjian yang ketiga adalah Schengen Agreement tahun 1985. Pada tanggal 14 Juni 1985, Belanda, Belgia, Jerman, Luxembourg, dan Prancis menandatangani Schengen Agreement.
di mana mereka sepakat untuk secara bertahap menghapuskan pemeriksaan di perbatasan wilayah mereka, sehingga adanya jaminan pergerakan bebas manusia, baik itu warga lokal maupun warga negara lain. Perjanjian ini juga diperluas dengan memasukkan Italia, Portugal, Spanyol, Yunani, Austria, Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Perjanjian yang keempat adalah Single Act Brussels tahun 1987. Perjanjian ini ditandatangani pada bulan Februari tahun 1986 dan mulai berlaku mulai tanggal 1 Juli 1987, terutama ditujukan sebagai suplemen EEC Treaty. Tujuan utama dari Single Act adalah pencapaian pasar internal yang ditargetkan untuk dicapai sebelum tahun 1992 pada tanggal 31 Desember. Hasil utama yaitu yang pertama, melembagakan pertemuan reguler antara kepala negara dan pemerintahan negara anggota masyarakat Eropa yang bertemu paling tidak setahun 2 kali dengan dihadiri oleh Presiden Komisi Eropa. Yang kedua adalah Euro Political Cooperation, secara resmi diterima sebagai forum koordinasi dan konsultasi antar pemerintah. Hasil yang ketiga adalah seluruh persetujuan asosiasi dan kerjasama serta perluasan masyarakat Eropa harus mendapat persetujuan Parlemen Eropa. Selanjutnya adalah perjanjian yang terakhir, yaitu The Treaty of Maastricht atau Treaty of European Union pada tahun 1992. Biasa disingkat TEU, yang ditandatangani di Maastricht pada tanggal 7 Februari tahun 1992 dan mulai berlaku pada 1 November 1993. Terdapat hasil utama. Yang pertama adalah 3 pilar kerjasama Uni Eropa, yaitu pilar 1, Europe Communities, pilar 2, Common Foreign and Security Policy, yang ketiga adalah Justice and Home Affairs. Hasil yang kedua adalah memberi wewenang yang lebih kepada Parlemen Eropa untuk ikut memutuskan ketentuan hukum Uni Eropa melalui mekanisme co-decision procedure, di mana Parlemen dan Dewan Uni Eropa ini bersama-sama memutuskan suatu produk hukum. Yang ketiga adalah memperpanjang masa jabatan komisioner menjadi 5 tahun. Sebelumnya itu 2 tahun dan pengangkatannya harus mendapat persetujuan parlemen. Yang keempat, menambah area kebijakan yang harus diputuskan secara mekanisme, yaitu riset dan pengembangan teknologi. Yang terakhir adalah memperkenalkan prinsip subsidiarity, yaitu membatasi wewenang institusi Uni Eropa agar hanya menangani masalah-masalah yang memang lebih tepat dibahas di level Uni Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Bevaudensia. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penambahan anggota baru Uni Eropa. Proses penambahan anggota baru Uni Eropa itu yang pertama ada pada krisis Kosovo. Krisis Kosovo ini adalah sebuah konflik yang diawali dengan kematian Tito atau presiden mereka. Meninggalnya Tito telah menciptakan situasi vakum politik di Yugoslavia dan menunjukkan bahwa stabilitas negara. Unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa pada tahun 1981 secara cepat menyulut demonstrasi secara luas dan aksi kekerasan melanda seluruh wilayah provinsi. Konflik di Kosovo mencapai puncaknya pada tahun 1989. Terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan etnis Albania sebagai rasa kekecewaan terhadap Serbia. Kosovo merasa otonomi provinsinya banyak dikurangi semenjak Serbia dipimpin oleh Slobodan Milosevic. Sejak awal Uni Eropa telah menjamin hubungan dengan Balkan Barat sesuai isi perjanjian Maastricht Treaty pada tahun 1991. Para pemimpin Eropa mulai menerapkan peraturan ketat mengenai kerjasama Uni Eropa dengan negara-negara luar. Pecahnya perang di Kosovo pada tahun 1991 memaksa antar negara anggota European Economic Community atau disingkat EEC
ikut terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut. Berlangsungnya konflik di daerah Yugoslavia membuat kurangnya keefektivitasan Uni Eropa dalam menegakkan norma-norma keadilan dalam perang tersebut. Karena kepentingan mereka dan aktivitas sendiri, mereka hanya berada pada level Eropa. Anggota Uni Eropa yang paling penting seperti Prancis, Jerman, dan Inggris sangat aktif dalam penyelesaian konflik di daerah Balkan. Pada tahun 1999 diluncurkan sebuah proses stabilisasi dan asosiasi atau disingkat SAP, sebuah kebijakan yang mengandung janji Uni Eropa kepada negara di Balkan Barat untuk berkesempatan menjadi negara anggota untuk negara Balkan yang bisa menjalankan program ini dengan baik. Program ini telah berhasil merubah wilayah Eropa Tengah dan Timur. Telah merubah wilayah Eropa Tengah dan Timur. Nah, yang kedua itu ada perluasan Uni Eropa terhadap wilayah Balkan Barat. Kondisi antara Balkan Barat dengan Uni Eropa sudah terjadi sejak 1999. Tetapi sampai sekarang tidak ada satupun negara-negara yang diterima setelah memberikan surat permohonan. Uni Eropa melalui proses ini membuka sebuah pandangan dan jalan untuk bergabung dengan anggota Uni Eropa dan mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu ada untuk merangsang pembentukan lembaga-lembaga demokratis dan berkelanjutan. 2. Untuk menjamin supremasi hukum. 3. Untuk mendukung dan meningkatkan pembangunan ekonomi melalui bantuan dan program Uni Keeropaan. Yang keempat, untuk membantu demokratisasi masyarakat sipil, pendidikan, dan kebudayaan. Yang kelima atau yang terakhir itu ada untuk mengembangkan kerjasama umum di bidang politik internal dan keadilan, serta untuk mengintensifkan dialog politik. Tujuan ini berasal dari 3 asumsi. Asumsi pertama adalah pandangan penyatuan Eropa adalah satu nomor penggerak utama dari pembangunan yang terjadi di wilayah Balkan. Asumsi kedua adalah penormalisasian hubungan antara negara Balkan. Asumsi terakhir adalah hubungan bilateral masing-masing negara dan Uni Eropa harus memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang unik dari masing-masing negara. Setelah munculnya SAP yang tadi, para anggota Dewan Konsil Eropa mendeklarasikan bahwa kawasan Balkan merupakan kawasan yang potensial. Pendekatan komisi dalam kebijakan perluasan di sini yaitu yang pertama ada konsolidasi komitmen yang diambil Uni Eropa. Di sini Uni Eropa harus memastikan pengambilan keputusannya dengan keseimbangan yang adil di dalam lembaganya, sehingga perluasan kedepannya ditentukan oleh masing-masing negara, sehingga dalam penyerapan anggota baru lebih tertata. Nah, yang kedua itu adalah menerapkan persyaratan yang adil. Di sini Uni Eropa harus menuntut kepada para negara pelamar agar memenuhi standar perluasan atau accession kriteria. Ketika hal tersebut tidak dipenuhi, maka pelamar dapat ditangguhkan. Nah, yang terakhir itu adalah mengkomunikasikan dalam meningkatkan cara kebijakan perluasan Uni Eropa. Uni Eropa harus mendapat dukungan dari masyarakat Uni Eropa tentang perluasannya. Hal ini perlu ditingkatkan termasuk membicarakan objektivitas tujuan dari perluasan itu sendiri. Komisi bermaksud mengikutsertakan masyarakat Uni Eropa termasuk negara anggota maupun negara kandidat yang meningkatkan musyawarah yang jauh lebih efisien. Uni Eropa memberikan bantuan keuangan ke negara-negara Balkan Barat. Tujuannya adalah untuk menciptakan kestabilan ekonomi sebelum bergabung dengan Uni Eropa. Nah, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.